Seorang artis berinisial AA bang. Beberapa public figure juga yang kerjanya sama kayak aku gitu bang. Oh, itu langsung AAA di bawah ada beberapa. Pas gue buka dulu tiba-tiba ada orang nyamperin gue 4. Nggak munafik ya, faktor keuangan bang, duit salah satunya. Waktu aku bekerja seperti itu, klien aku dibilang dari berbagai macam kalangan yang mereka sudah ada basicnya orang-orang hebat bang. Langsung kayak berat aku bilang gitu. Hello, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ini gue mau bahas seputaran experience seseorang yang mungkin pada era 2015 itu sangat fenomenal di Indonesia ini. Apa itu? Penasaran? Kali ini kita kedatangan Bang Robi Abbas. Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang sibuk apa sekarang Bang? Kesibukan karena lagi pandemi kayak gini ya di rumah aja kan sekarang bang. Terus belum ada kesibukan apa-apa sih bang pas pandemi kayak gini sekarang. Belum ada sih Belum. Oke. Bang, kan banyak rakyat Indonesia nih yang selalu penasaran dengan Bang Robi. Betul. Salah satunya ya prostitusi ya. Prostitusi itu boleh kita cerita-cerita sedikit. Kalau kita boleh tahu Bang, backgroundnya Bang Robi itu sebenarnya tuh untuk dimasuk dunia seperti itu, entertain itu kayak gimana sih Bang awalnya? Kebenaran juga aku lahir dari kehidupan keluarga yang dari dunia entertain bang. Memang aku pernah menjadi saya artis lawas gitu. Terus beberapa kakak aku pernah menjadi model gitu. Abang di Jakarta gitu. Jadi memang kehidupan entertain di keluarga aku memang nggak jauh gitu. Dan akunya dulu juga waktu masih kecil pernah mencoba untuk layar lebar gitu, pernah jadi bintang layar lebar. Oke, itu memang backgroundnya dari orang entertain ya? Oke. Terus Bang Robi itu awal mulai karir itu dulu entertain sempat juga? Entertain sempat. Aku dulu pernah mencoba keberuntungan di salah satu model majalah remaja dulu namanya Aneka IS dulu. Aneka IS ya? Dari umur berapa kira-kira? 17 tahun. 17 tahun? Oke Bang Robi, ketika 17 tahun itu umuran SMA lah gitu ya? SMA, betul SMA. Dulu di mana Bang Robi tinggal pertama kali? Pertama kali aku tinggal? Yes. Pertama kali aku tinggal setelah orang tua deport, aku tinggal di daerah Slipi, Jakarta Barat. Di Jakarta Barat? Sendiri? Enggak, waktu masih sama keluarga. Sama tapi memang waktu aku memang bandel kecil, maksudnya bandelnya dalam arti jarang pulang, nginep sana, nginep sini gitu. Jadi tapi event sekolah pun masih tetap sekolah gitu. Tapi tetap maksudnya bandel jalan, pendidikan jalan. Betul. Terus Bang Robi, kita kan tahu Bang Robi itu pernah tersandung kena masalah kasus. Betul. Juga sejak kapan sih Bang Robi itu terjun di dunia gitu? Kalau soal terjun pastinya mungkin waktu masih aku SMA itu kelas 2, kelas 3 itu aku sudah masuk ke dalam kehidupan seperti itu. Maksudnya masuk ke dalam kehidupan seperti itu kayak tahu kehidupan seperti itu tapi belum terjun gitu. Lalu aku kenal dengan seorang model dulu papan atas juga gitu, yang memperkenalkan aku ke dunia seperti itu bang. Gitu, memperkenalkannya seperti ini. Mungkin dulu dia suka ajak aku misalnya dia ada dalam arti kurung job gitu. Dia sering ajak aku ke sana ke sini. Oh, pekerjaan side job seperti ini, pekerjaan side job seperti ini. Dari situ aku mulai dia tuh ngasih explain ini kerjaan gue, ini yang gue lakukan di Jakarta kayak gitu. Oh, jadi pertama kali itu ada yang memperkenalkan gitu ya. Pasti kan pertama Bang Robi kan nggak langsung kayak iya aja gitu. Betul. Sebenarnya apa sih faktor Bang Robi itu bisa? Faktornya satu nggak munafik ya, faktor keuangan bang, duit salah satunya. Dulu masih aku sekolah, uang 1 juta tuh udah sangat besar bagi aku. Ketika aku misalnya disuruh antarin ke sini, temenin ke sini, 1 juta itu dalam arti aku masih zaman sekolah dulu udah masuk sangat besar buat aku bang, gitu. Itu dari SMA langsung dari dengan temennya itu terus tuh ya? Aku belajar seperti ini cara kerjanya, begini. Sometimes dia bilang nanti kalau misalnya aku udah nggak kerja kayak gini, aku mau kenalin beberapa klien buat kamu karena temen kamu banyak, kamu
model kamu banyak, dia bilang gitu ya, cewek-cewek cantik. Nanti kamu kan sudah tahu nih cara jalannya seperti ini, kamu tinggal nge-approve, tinggal ngejalaninnya kayak begini, kayak aku gitu, pasti kamu udah bisa lah gitu. Oke. Bang Robi sendiri kan pernah karir di dunia entertain. Pernah tadi bercerita tentang pernah menjadi di majalah Aneka Yes ya kalau saya. Oke, mungkin kenal dengan beberapa talent itu memang dari situ awal trigger. Beberapa talentnya ada yang kenal dari situ, ada juga yang kenal dari teman sahabat aku yang dulu sering ajak aku seperti memang lingkungan karena lingkungannya karena lingkungannya sahabat aku itu juga lingkungannya artis-artis yang udah ada nama waktu itu, dan dia kasih tahu ke aku, ini lo artis-artis yang bisa nanti aku kenalin gitu, aku kenalin ke kamu, ini lo yang bisa. Jadi dari situ berjalannya waktu ya otomatis otodidak bang gitu, kayak kita belajar apa ya, kayak kalau sekolah masih kita agak bodoh, tapi kalau namanya otodidak itu biasa lebih pintar kan bang, lebih tahu biasa. Benar banget tuh. Jadi orang ketika otodidak tuh lebih improvisasinya lebih bagus. Biasanya kayak gitu, ntar lu kayak gini nih, lu udah tahu nih kalau misalnya kayak gini dapat uangnya segini, lu begini, potongan lu begini. Jadi otodidaknya otomatis lu berjalannya dengan sendirinya dengan waktu. Betul. Bang belajar. Apalagi mungkin ketika lo kan dulu kan mulai itu dari SMA dapat duit. Ya, betul. Enak ternyata betul. Gitu. Bisa menghidupi tanpa dari keluarga, istilahnya bisa gue jajan sendiri, bisa bayar sekolah sendiri, beli buku zaman dulu gue sekolah, beli tas, beli zaman dulu sekolah gue zaman dulu masih pakai belum ada handphone, zaman dulu masih ada pager, bisa beli pager sendiri, udah bangga banget kan ngerasain pager tuh ya. Iya. Kalau bunyi itu pesan tuh jalan. Gitu. Ternyata benar-benar zaman dulu udah orang megang pager tuh udah wah orang oke nih gitu, zaman dulu kan gitu. Jadi ya ngerasa gue waktu itu ya kayaknya lumayan nih kehidupan gue, apalagi gue sekolah kan, gue mau kuliah gue harus ngumpulin duit nih kayak gitu. Oke Bang Robi, berarti memang dasarnya itu memang ekonomi ya? Ekonomi. Oke Bang, gue mau bahas sedikit nih. Waktu itu lu kalau nggak salah sempat masuk ya? Betul. Tahun 2015 bulan April sekitar tanggal 20-an. Itu kasusnya prostitusi ya, kalau nggak salah AA ya. Seorang artis berinisial AA bang. Berinisial AA ya. Boleh nggak cerita sedikit tuh dulu kronologi singkat lah. Kronologi singkatnya waktu itu misalnya gini bang, aku dulu punya sahabat aku ini adalah seorang model yang mantan pekerja seperti itu, gitu, pekerja PSK seperti itu, mantan PSK gitu. Aku sudah lama nggak ketemu dia, kira-kira hampir 5-6 tahun aku nggak ketemu dia. Tiba-tiba sometime dia hubungin aku melalui media sosial. Waktu dulu ada namanya Pet, kayak sosial media itu ya. Dia direct message aku, dia bilang, "Kak, gue ini," dia bilang, "oh masih ingat gue, kita pernah sahabat, akhirnya meet up dong," gitu. Akhirnya kita meet up lah, dia datang ke tempat aku waktu itu. Aku masih tinggal di daerah Kebonjeruk waktu itu, di daerah Jomblo waktu itu. Kita ketemuan, dia bilang, "Kak," dan saat itu aku memang udah terjun ke dunia seperti itu tahun 2015, memang sudah terjun, benar-benar terjun lah. Sudah terjun memang artis yang tahu aku atau orang-orang yang tahu aku, memang pekerjaan aku adalah seorang ya dibilang mucikari gitu kan, mucikari yang udah ada nama dalam, misalnya bisa bawa artis atau orang-orang yang udah ada nama dalam dunia entertain gitu. Gitu akhirnya ketemulah kami, meet up, kami makan. Di mana tuh meet up? Waktu itu di salah satu hotel bintang 5, betul hotel bintang 5 di daerah Kuningan. Oke. Terus akhirnya kami ketemu di restoran, kami lunch, terus dia tanya, "Kak, aku punya klien," dia bilang kayak gitu. "Kan gue tahu nih background lo, nama lo di dunia kayak gitu, lo bisa bawa orang-orang, karena ya orang kayak aku banyak bang, tapi yang bisa masuk ke link orang-orang misalnya artis atau orang lain ada nama bisa dihitung sama jari." Sombong amat. Ada beberapa teman aku memang beberapa public figure juga yang kerjanya sama kayak aku gitu bang. Public figure ada ya? Ada. Sampai sama kerja sama aku ya. ya? Ada 3 orang lah gitu. Berarti bisa dibilang teman menjual teman. Betul, ada. Wow, nice. Ada bang gitu. Akhirnya ketemu, "Oh siapa klien lo?" Dia bilang, adalah nanti gue kenalin. Akhirnya dia telepon, datanglah beberapa klien
ya memang aku pun maksudnya aku mungkin yang kebilang tadi belajar otodidak, jadi kepintaran aku dengan sendirinya keluar gitu loh Bang. Langsung ini ya. Nah, karena aku juga berhadapan gitu. berhadapan dengan orang-orang, bukan orang-orang sembarangan, berhadapannya orang-orang dari kalangan yang bagus lah Bang gitu. Kalangannya istilahnya bisa mengajarkan aku pinternya secara otodidak gitu. Walaupun nggak sekolah, walaupun saya nggak sekolah dalam ini, nggak tahu nih lu pengusaha apa, lu apa backgroundnya, tapi dengan dia ngomong aku kan menyaring, sharing. Betul, Jadi betul. oh pekerjaannya ini, oh lingkungannya. Akhirnya aku tanya sama orang yang mau kenal aku itu, kerja di mana, apa pengusaha apa, tapi dia jawab dengan baik tuh Bang. Oh, ketika lans itu Betul. teman Bang Robi itu datang bawa klien. Betul. Oke. Tapi aku nggak sembarangan untuk aku meng-approve iyakan waktu saat itu. Oh, Bang Robi pasti kan kayak gini loh. Misalnya hati-hati juga kan. Betul. Bisnis begitu kan bukan bisnis yang kayak Betul. bisa hal itu dibilang sebuah yang harus bener. Betul. Inilah diem lah. Kalau misalnya kalau udah klien aku yang sudah aku kenal memang sudah lama, pasti aku nggak akan makan siang waktu itu, langsung aja gitu. Aku langsung hajar lokasi. Iya, gitu. hajar lokasi, bawa barang gitu kan. Betul. Karena saat itu aku nggak kenal, jadi aku lans ketemu dengan beberapa klien itu. So, aku tanya, aku juga nggak langsung aku mengiyakan. Aku tanya background dia, apa, dan dia menjawabnya sangat bagus Bang. Bukan yang misalnya memang menjawabnya ya dalam dunia aku yang aku tahu, oh dia oke gitu. Dan performance dia waktu itu sangat oke. Jadi nggak terbayang dalam saat itu memang ya aku memang salah sebenarnya Bang. Tapi nggak terbayang saat itu aku berhadapan dengan hukum. Oh, Seperti jadi itu. memang ketika itu dihubungin ya namanya kerjaan job gitu. Itu kan udah buat Bang Robi ya, itu Ya job gitu. sudah lumrah gitu Udah kan. lumrah gitu maksudnya ya, kalau orang Indonesia atau kita masyarakat normal kan kayak gitu kan enggak lah. Cuman kalau buat Bang Robi ya ada rezeki, kenapa enggak gitu loh. Betul banget, betul Bang. Oke, Bang, ketika itu kan udah lans nih. Akhirnya terjadi abang udah interview nih klien, terus pasti dong bicara langsung harga. Betul. Waktu itu nggak harga dulu Bang. Waktu itu Enggak dulu. dia ngasih beberapa nama orang-orang dari entertain yang sudah ada nama, ada 3 atau 4 orang, lalu aku hubungi kan. Karena aku tanya dari dia, yang Anda tahu tentang entertain, artis-artis yang jalan siapa aja, dan dia menjawab ke aku betul-betul yang betul, bukan yang dia nggak tahu tapi dijawab gitu. Misalnya artis si A, si B, si C aku tanya, dia menjawabnya memang itu artis yang jalan, artis yang menerima side job kayak gitu. Oke, akhirnya dia bilang oh betul, kamu yaudah coba di antara 3 nama ini coba kamu hubungi gitu. Akhirnya ada 2 nama yang nggak bisa saat itu sedang off air nyanyi, dan itu sedang syuting. Ada 1 nama yang kebetulan yang tiba-tiba bisa mengiyakan, yaitu AA itu Bang. Oh, ini yang bisa. AA yang aku itu. Akhirnya AA itu bisa dalam itu bisanya jam 9 sampai jam 10 Bang, dalam waktu 1 jam. Terus sang klien mengiyakan. Bang Robi, sebentar sebelum jauh. Ketika Bang Robi dikasih nama kan? Okay. Itu mungkin Bang Robi karena dia udah obrolannya udah meyakinkan. Betul. Bang Robi kayak udah oke lah gitu aja. Kita juga nih yang bawa juga teman Bang Robi. Betul. Ya kan? Terus akhirnya Bang Robi nggak ada di situ pikiran, nih kok dia tahu nih 3 nama ini udah jualan gitu loh. Gak pernah mikir gitu ya? Berpikirnya gini, karena aku tadi bilang, aku tanya, Bapak tahu siapa aja artis-artis yang jalan? Betul disebutkan seperti itu. Dan aku pikir juga kan aku nggak mikir terlalu jauh. Oh, pas Bang Robi tanya itu langsung disebutin 3 itu? Disebutkan. Nggak 3, malah 10 orang yang jalan dia sebutkan. Siapa? Dia bilang dia pernah 10 bro, 10. Dia tanya, jadi aku pikir enggak, ya main sense lah gitu. Oh betul lah, dan ini juga temen yang ngasih job ini gitu. Terus jadi temannya nge-arrange soal nge-markup harga, dia bilang nanti gua aja ngomong masalah harga. Lalu dia tanya lah, artis ini AA berapa? Aku tanya sama teman aku ini, dia tahu kok. Akhirnya teman aku ini nge-markup harganya sekitar waktu itu kalau nggak salah 70 juta ya. Saat itu ya, 70 juta, dan si artis ini cuma 25 juta kan. Jadi kita ya mungkin karena juga udah untungnya terlalu besar dari markup itu ya oke aja kita berdua gitu. Oke.
finally dia waktu hari itu dia ngasih tanda jadi DP 30 juta dan dia waktu ngasih uang lagi 5 juta untuk buka kamar waktu itu. Jadi itu dikasih uangnya pas lagi di Lans itu? Langsung Itu bawa cash? Bawa cash 30 juta. Ditambah 5 juta untuk open kamar. Oke, dan ketika open kamar itu di tempat Lans itu juga? Iya, di sekitar Kuningan Hotel itu ya? Iya, di Kuningan Hotel itu juga dia langsung ngasih aku 5 juta. Dia bilang, tolong Bang Robi di arrange gimana nih, saya buka kamar nih, kamarnya yang betul-betul bagus, yang bagus. Akhirnya saya ke lobby, saya ke reception, saya buka kamar, pakai KTP aku juga, semua ke atas nama aku, ke buka kamar. Aku balik lagi, aku ngasih kunci, aku bilang nanti jam 9 mudah-mudahan on time di sini karena si AA ini akan datang jam 9 tepat gitu. Oke, akhirnya kami balik Bang dengan bawa uang 30 juta itu, kami balik. Teman aku yang ngasih job ini pun ikut ke rumahku, tetap ikut ke rumah aku. Bareng. Itu si klien itu nggak pulang bareng, dia langsung pergi. Klien itu nggak tahu di kemana. Dari itu kita bubar. Aku pergi sama teman aku ini ke rumah aku, nunggu sampai jam 9 malam. Jam 7.30 kami jalan ke itu, akhirnya kami ke restoran yang sama, kami dinner lagi sambil menunggu si job klien itu. Sekitar jam 8-an datanglah klien itu bersama ajudannya dia bilang. Oke. Terus akhirnya nggak lama, kita jam 9 kurang 10 si AE datang. Abang nyampe itu nunggu dulu di kamar apa di luar? Enggak, nunggu di restoran yang sama. Restoran yang sama juga? Kita pas labilasi itu, karena memang aku nggak mau di kamar waktu itu. Maunya di bawah aja? Karena aku cuma bawa kunci, aku siapin kunci kan ada dapat dua kan, aku udah. Akhirnya nunggunya, klien datang, aku bilang ini kuncinya ada 2 Pak, aku bilang gimana? Ya udah nih saya ambil dua-duanya, nanti AA-nya suruh ambil ke ke resepsionis. Tapi pas aku telepon AA-nya, AA bilang enggak Kak, aku mau bareng aja sama kliennya gitu. Akhirnya udah kami menunggu lah di situ. Kita jam 9 lewat 1-2 menit datanglah AA-nya bersama manajernya. Manajernya pulang kan. Ya udah yuk Kak, karena gue nggak bisa lama ada syuting. Ya udah akhirnya klien itu bilang oke Kak, aku ke atas, tapi aku mau ngasih uang sisa yang 40 juta tadi dari perjanjian dari 70 juta. Yo, akhirnya dikasih lagi 40 juta. 40 juta cash juga. Cash juga dikasih 40 juta. Oke, dengan Pak cash. Oke, saya naik. Selesai ya, terima kasih ya Robi. Akhirnya mereka naik berdua. Tinggallah aku bersama ajudannya yang cowok itu. Sama teman aku yang punya job ini. Oke. Ajudan bilang saya pulang ya gitu loh. Saya pulang ya. Oke, dia pulang. Tinggal aku berdua dengan teman aku, cewek ini. Akhirnya dia bilang ini uangnya sekarang udah nih 70 juta, uang si AA 25 juta, sisanya gimana? Yaudah Kak, aku ambil 5 juta dari uang ini. Kok besar sekali? Kok bilang, kok kecil sekali kamu ngambil? Dia cuma ngambil 5 juta gitu. Itu nggak make sense ya? Nggak make sense, karena gue pikir, oh ya udah mungkin rezeki gue gitu kan, kayak gitu kan. Karena ya mungkin waktu itu kan makanya kita nge-markup ya, mungkin dia juga misalnya ini mungkin karena teman suaminya, jadi dia nggak mungkin ambil banyak, tapi aku ngadu mungkin. Feeling aku seperti itu. Gitu. Tapi udahlah emang kalau ambil segitu. Udah berarti rezeki gue kaknya gitu. Tapi sebenarnya kalau misal keuntungan seperti itu lu nggak ada namanya, lu ntar dapat segini gitu ya? Enggak, karena kan aku pikir dia bukan orang seperti aku Bang, dia cuma menyambungkan, namanya teman. Oke, ya gua tahu Robi kayak gini. Gitu. Kenalin doang lah, kenalnya. Gitu, akhirnya aku tanya kamu ngambil berapa? Gua 5 juta aja kan, tanya buat lo deh pintar-pintar gitu ya. Udah, akhirnya dia ngambil, aku hitung ngambil 5 juta. Udah, Kak balik ya, thank you ya. Dia balik. Hitung di restoran itu juga? Di restoran gue hitung 5 juta itu cash, gue kasih 5 juta. Gue kan bawa tas gue nggak coklat, gue masukin sisanya tas. Akhirnya gue main handphone waktu itu kan, gue bilang karena gue bawa mobil itu kan, akhirnya gue panggil panggil waitress, hitung bon, gue bilang gitu. Bill makan gue sekitar billnya waktu itu habis 2,8 juta waktu itu. Oke, pas gue mau 2,8 juta saat itu, pas gue buka dulu tiba-tiba ada orang nyamperin gue 4 orang nyamperin gue. Gue bilang, Bapak Robi harus ya? Iya, ada apa ya Pak? Gitu. Maaf Pak, kami dari kepolisian Polres Jakarta Selatan. Emang ada apa ya Pak? Gue bilang gitu. Bapak terkait kasus prostitusi online. Maksudnya apa nih? Aku sempat menjeda, sempat ngeblok, aku enggak loh. Maksudnya apa sih Pak gitu? Sempat enggak gitu. Karena sebenarnya hati udah gini ya.
Iya, sangat deg-degan Bang. Orang. Langsung kayak berat jatuh, aku bilang gitu. Karena di restoran itu aku nggak menyangka orang-orang yang di dekat-dekat aku itu orang-orang yang aku tuh yang di sana itu udah Ternyata udah ngeliat Bang Robi ya. sudah mungkin entah di arrange tadi aku nggak tahu ya Bang ya kayak gitu. Orang-orang itu memang sudah tahu gitu. Enggak, Bang Robi itu mungkin sudah dipantau gitu. Betul gitu. Ketika di restoran itu udah dipantau. Heeh. Terus pas ketika dia datang, Bang Robi sempet kayak enggak. gitu loh. Aku sempat bilang, maksudnya masalah apa ya? Ya udah, Anda kooperatif, kami akan bantu Anda. Dia bilang ikuti prosedurnya aja. Oke Pak. Akhirnya udah, polisi itu duduk dengan kami, aku diamankan, terus pas aku dipegang, handphone aku dipegang, tiga-tiganya aku bilang, Pak, memang ada masalah apa? Nanti kita jelaskan di kantor, kata gitu. Oke. Setelah itu nggak lama, aku dibawa dengan mereka sangat baik sih memperlakukan aku ya gitu. Pas aku turun di lift, pas sampai di lift aku bilang, Pak, ini ada mobil gimana? Aku bilang gitu. Akhirnya ada anggota saya yang bawa, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dibawa mereka, akhirnya udah. Bang, sebentar. Ketika abang dibawa, AA itu di mana? Nah tunggu, setelah aku dibawa ke bawah, tiba-tiba pas barengan sama AA. Di ulok sama AA dibawa ada beberapa. Oh jadi, enggak, memang kan yang menangkap itu adalah polisi ya, mungkin yang lain kan Bang. Maksud saya, oh ternyata pas abang turun itu AA udah dibawa duluan? Pas ketemunya bareng. Jadi pas aku turun, mereka juga turun. Ternyata gini, ketika naik ke atas yang AA ceritakan nama aku, ketika kami ketemu di konfrontir, AA sempat pertama ngejudge aku, kenapa? Aku bilang, kita kan sama-sama bekerja sama gini, sama-sama mencari uang, sama-sama mencari keuntungan, nggak mungkin aku yang ini gitu kayak. Oh pertama, justru AA ngelihat Bang Robi, lu kok jahat gitu? Kok jahat, lu kenapa ngejebak gue? Loh, kalau aku ngejebak, aku gak akan kayak gini. Aku kan kena juga, kita kan sama-sama kan berada di posisi yang sama di kantor kepolisian. AA sempat kayak curigain ya? Sempat curiga, kenapa lu judge? Kenapa gue bilang? Akhirnya setelah dia bilang, kan kamu tahu ini bukan klien aku, kamu kan kenal sama aku sudah berapa lama sih? Oke, temen abang itu nggak kena? Enggak, aku sempat bertanya kepada orang-orang yang mengamankan aku ini. Kemarin teman aku ada jeda waktunya itu sekitar 10 menit, 15 menit. Kalau misalnya aku pas ketangkap, mereka pasti masih ada dong. Oke, kita agak runut sedikit ke belakang. Ketika dia pulang, abang kan habis ngasih uang. Betul. Apa pembagian hasil uang. Betul. Jadi dia pulang nggak nyampe 10 menit, abang kan pasti mau bayar lah gitu kan. Kita mau bayar, ternyata udah 4 orang itu. Betul. Pas abang udah dipegang, ditangkap tuh, abang sempat nanya, itu mana teman saya gitu. Betul. Tapi mereka bilang. Tapi abang ada curiga sih gitu. Aku bertanya, maksudnya apa? Kalau saya sini, berarti teman saya tadi juga ikut diamankan dong Pak. Dia bilang, teman yang mana? Anda sih, jadi Anda cuma berdua, dia bilang. Berdua dengan Anda yang sedang diamankan di atas. Oh ya udah, aku pikir ini mungkin udah kena ya Bang, aku pikir udah nanti kooperatif aja. Akhirnya pas kami ke bawah, si AA tuh udah dalam keadaan nangis Bang. Nangis ya, bilang, kakak kok jahat sekali sama aku bilang, udah jangan nangis dulu, nanti kita ngomong baik-baik. Aku kan gak gini, akhirnya dia tetap ngejudge aku nih yang salah gitu. Aku nih ngapain kakak ngejebak aku, gue bilang, kamu kena aku berapa lama sih? Dia bilang, kamu main ini udah berapa lama? Dia bilang, masa baru sekarang aku jebak kamu, gak ada kemarin-kemarin aja, aku bilang kayak gitu. Habis itu Bang Robi ketika sudah dipegang, ketemu AA dibawa kan? Betul. Dibawa kemana tuh? Polres? Dibawa ke polisian Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, langsung dimasukin ke sel? Enggak, kami nggak masukin sel, kami langsung di BAP waktu itu. Tapi jadi pas dalam perjalanan ke sana, kita kan dipisah satu mobil. Pisah, aku belum dipisah, aku tuh naik Avanza, nggak tahu aku berapa. Lalu pas dalam perjalanan ke sana aku bilang, nanti kita ngomongin di kantor aja, katanya dia bilang kayak gitu. Oke, mungkin kalau Anda kooperatif kami bisa bantu. Tapi pas kami turun sana sudah banyak media yang nonton aku, memang sudah kayaknya memang di sana gitu. Oh Bang Robi juga nggak menyangka sampai sebesar itunya saya. Wow. Tiba-tiba pas sampai di Polres, memang sudah berjajar, mungkin bisa dibilang puluhan media tuh dari berbagai macam TV swasta udah nunggu saya di situ Bang, udah nunggu saya gitu. Jadi pas itu pakai itu kamu pakai sarung muka ya, aku bilang Pak ini apa, aku bilang ya udah nanti aja di kantor aku bilang ya udah Pak saya mau menghubungi keluarga saya, aku bilang kalau misalnya saya bersalah, aku bilang kayak gitu, nggak usah Anda nggak boleh menghubungi keluarga Anda dulu, dia bilang kayak gitu. Akhirnya sampai 3 hari, sampai seminggu lah saya nggak ada
otomatis keluarga saya nyari nih, saya nggak pulang-pulang kan, saya nggak ada kabar. Nggak ada kabar, Tapi nggak di ada tapi di TV nih udah ada nih, udah ada di TV, udah rame nih tertangkapnya saya. Nama abang itu ketika ditangkap udah Dulu inisial saya Inisial RA. RA, ya. Nah, karena kan mungkin ibu saya tuh sudah tua, sudah berapa puluh tahun kan, mungkin masih dia nggak connect ke sana gitu. Akhirnya saya punya kakak saya kan, yang aku bilang kakak saya yang di Tetra juga, dia bilang, "Mah, kayaknya ada sesuatu terjadi sama adik dia," dia bilang kayak gitu. Bang, sebentar. Keluarga tahu nggak sih abang ngelakuin profesi seperti itu? Nggak ada yang tahu. Tapi kakak tahu? Siapapun nggak tahu? Nggak ada yang tahu, karena ya aku bilang aku kan jarang di rumah Bang. Jadi mereka pikir kehidupan aku di luar fine-fine aja gitu, nggak berusaha dengan yang macam-macam. Pokoknya Bang Robi ini baik-baik aja. Baik-baik aja gitu, memang aku juga nggak pernah mencurigakan yang di rumah gitu, yang nggak pernah gitu. Walaupun aku tinggal di luar, aku nggak pernah nyusahin keluarga juga gitu Bang. Terus jadi memang struggle mandiri. gitu. Mereka emang aku keluarga udah tahu sih, aku dari kecil tuh memang nggak pernah yang jarang sih kayak minta-minta duit ke keluarga gitu Bang gitu. Akhirnya Oke, Bang Robi, terus ketika Bang Robi kan udah di dalam, terus pasti berjalanlah pemeriksaan BAP. Kita pasti penasaran sampai sekarang tuh, Bang Robi kan terkenal dengan kalangan papan atas, betul. dari kalangan artis, model, maupun pokoknya mau apapun itu gitu. Ketika itu Bang Robi kan hanya tahu AA nih. Pengembangannya itu bagaimana? Gini, waktu pengembangannya, jadi sebelum aku kena itu sudah ada memang maksudnya apa sih, kayak iklan, maksudnya kayak memang kisi-kisi tuh di media tuh artisan jalan Bang gitu. Itu tahu kisi-kisinya berdasarkan BAP Bang Robi? Bukan, sebelumnya memang sudah ada yang karena case aku ini nggak lama dengan case-nya, ada waktu yang ketangkep di daerah Tebet atau apa gitu ya Bang ya. Sebelum apa nggak ada ya? 3 hari sebelum aku, kasus yang prostitusi yang di Tebet itu, yang siapa sih yang ditutup sama anduk yang meninggal di tempat itu, lokasi itu. Prostitusi online tapi dia di Tebet, kliennya mati ditutupin anduk sama itunya karena dibilang bau. Perempuannya mati. Oh iya, di tempat iya. Dibilang lu bawa badan. Bawa badan. Betul, itu 3 hari, itu kan juga Polres Jakarta Selatan Bang yang nangkap. Jadi itu 3 hari setelah itu aku kenanya. Mungkin pengembangan kali. Kenal nggak? Enggak pengembangan, mungkin memang lagi dicarinya mungkin kasus-kasus seperti itu, prostitusi. Pas lagi hits lah zaman itu. Zaman itu gitu. Mungkin okay. berarti ini prostitusi ini dari kalangan mahasiswi. Jangan-jangan itu akhirnya mungkin ya mereka mencari seperti itu Bang, kayak gitu. Pas lagi di dalam aku sebenarnya sampai sekarang ada beberapa teman aku yang dulu sahabat dekat sampai sekarang dibilang, kenapa lu sampai menyebutin nama-nama gue di blow up di media di berapa nama Bang? Banyak banget yang kesebut, tapi sebenarnya aku bilang gue nggak menyebutkan nama karena gini, gue ini bukan orang bodoh yang melakukan pekerjaan yang baru gue tahu dia berhadapan dengan hukum Bang. Istilahnya kayak gitu, karena selama ini beberapa tahun gue menjalani itu semua gue fine aja. Dan lu mungkin gini Bang, lu tahu resikonya. Betul. Dan lu tahu impactnya gitu. Karena gini, kalau zaman dulu gue kerja kayak gini karena gue pikir yang gue jalani semuanya bersih dan aman Bang. Gue nggak pernah kenal dengan orang baru, istilahnya eventnya gue kemana-mana tiba-tiba kenal sama gue orangnya sangat terus memang sangat mahal, tinggi hati gitu. Gue kenal, gue gak mau gitu. Ketika gue di bandara aja, gue ketemu klien, pasti gue juga akan ngeliat nih cocok gak nih untuk gue kenal gitu. Karena gitu, gue pikir ada duitnya kan nih orang seperti itu kalau untuk main ke lingkungan gue gitu. Jadi gue, selain dibilang sedikit sombong zaman dulu Bang. Akhirnya saat itu udah kena, dari sana minta di BAP aku, siapa aja yang jalan, aku bilang, Pak, Bapak kan sudah mempunyai konsep handphone aku nih 3. Gue bilang udah ada bukti, udah ada bukti gitu. Gue bilang nanti dengan berjalan nggak bisa menyangkal lah. Nggak bisa menyangkal. Aku pikir ya aku sudah di dalam. Gue bilang kalau aku menyangkal pun percuma karena mereka udah tahu bukti. Yang ada memberatkan saya. Betul. Relatif kan. Akhirnya saat itu di print out lah semua bukti dari handphone ketiga handphone saya keluar Bang. Otomatis saya nggak bisa ngomong B karena yang mereka tahu sudah A. Iya pasti kalau ditanya iya betul. Iya karena mereka sudah tahu A, nggak mungkin saya ngomong B. Akhirnya ketika A yang mereka tanya ke saya harus jawab A juga sebenarnya. Akhirnya saya jawab iya ini akhirnya sudah ada beberapa nama public figure yang sudah ada nama di dalam saat itu sampai sekarang masih ada namanya, dikonfrontir dan dipanggil di kepolisian Jakarta Selatan.
Akhirnya dipanggil lah, saya dipertemukan dari beberapa artis sebenarnya menyangkal nggak kenal saya. What? Tapi ketika bukti dikonfrontir itu dikeluarkan sama pihak kepolisian Jakarta Selatan, mereka nggak bisa bilang, akhirnya bisa bilang ya saya kenal sama Robby Abbas gitu. Oh jadi bang, saya kan saya suka ngikutin ya kasus sama karena beberapa lihat dulu ada beberapa artis yang diperiksa polisi dipanggil tuh seperti TM, terus RF ya kan, beberapa tuh inisialnya. Mereka pas di media itu kan dibilang saya nggak kenal Robby Abbas, tapi aslinya BAP-nya itu dia mengakui kenal ya. Kayak TM, kayak cewek, kayak ada waktu itu ada RF yang ini ada beberapa RF inisial, karena kan inisial itu banyak yang mendomplek nama-nama orang yang misalnya kayak inisial sama tapi artisnya berbeda, artis figurnya berbeda. Kayak misalnya BS waktu itu kan, BS juga ada, banyak beberapa, kayak ada SB waktu itu, ada beberapa gitu. Jadi beberapa dari artis yang komputer ini memang tadinya ngejar saya tuh, kok lu jahat sama saya, kita sahabat baik gitu bang. Sahabat baik, kita berteman baik. Gue bilang aku nggak bisa untuk berkata-kata untuk ngebela diri aku ketika semua bukti sudah mereka tanya gitu. Jadi kalian juga harus bantu aku. Ini gini, akhirnya dari beberapa mereka ada yang oh ya saya kenal, karena saya sering mentajak sama Robby. Itulah ya, ada beberapa public figure yang istilahnya sedikit ngebela saya karena memang selama ini saya nggak pernah nawarin bang, mereka sering meminta job kepada saya. Oh gitu. sebenarnya mereka itu karena udah tahu bang Robby bergelut di situ. Betul. Jadi justru gini, bang Robby kan di kalangan artis dipandang adalah punya klien yang hebat-hebat tuh. Evennya walaupun kita nongkrong di satu arisan nih bang, arisan selebritis sampai public figure. Misalnya saya sama beberapa teman saya yang istilahnya memang sudah menerima side job. Terus mungkin teman-teman saya ya, temannya artis saya itu tahu ya si artis ini side job. Mungkin dia tanya, oh tuh dia banyak klien. Dari mulut ke mulut lah, itu sambung menyambung bang. Oh tuh kalau minta side job kita aja sama dia banyak klien. Jadi dari mulut ke mulut. Betul. Dari abang tuh inilah. Dari akhirnya dari satu artis ke artis lain, jadi ya nyambung bang. Jadi saya kenal banyak gitu akhirnya. Udah akhirnya dari situlah kenal satu, akhirnya dipanggil dikonfrontir, kita balik lagi dikonfrontir di kepolisian Jakarta Selatan. Aku bilang saya kenal, dia bilangin akhirnya ya udah dari beberapa artis dia dipanggil. Ya udah setelah BAP selesai. Ya udah tuntutan saya waktu itu saya masuk pasal 269 tentang prostitusi ya. Tentang prostitusi, juntonya Mucikari. Jadi ketika abang itu sudah masuk tuntutan 1,6 di vonisnya dan putusnya 1,6. Iya, maksimum hukuman 1,6. Oke bang, ini kan abang sudah jalanin tuh tentang semua persidangan dan lain-lain kan. Betul. Gua mungkin banyak yang pada penasaran nih, penghasilan bang Robby itu sebenarnya dulu sebulan berapa sih? Penghasilan aku dari untuk fokus itu ya, mungkin bang Robby dulu fokus ke situ. Iya, ke situ doang bang. Kan? Memang itu pekerjaan pokok gitu kan. Berapa ya dapat kisaran? Kalau aku nge-arrange harga waktu itu karena unlimited bang, uangnya nggak pernah. Ya kan masih ini gambaran misalnya. Betul karena gini. 500 sampai 1 miliar gitu. Penghasilan aku aja kalau untuk di arrange harga, karena kan itu penghasilannya kita nggak tahu dapatnya berapa kapan bang. Bisa satu hari bisa 3 kali ngejob aku. Bisa ini lah kalau saat itu ya gitu bisa. Jadi ya satu hari misalnya kalau aku misalnya bawa artis aja, misalnya aku bawa artis si A, si artis ini minta misalnya budgetnya 50 juta, aku ngemal apa misalnya 70 sampai 80, untungku udah 30 juta misalnya. Nah misalnya dalam satu hari aku ada 3 job aja dengan untung yang sama, berarti satu hari 90 kan. Nah, jadi aku nggak bisa nge-range berapa kali aku dalam seminggu sebulan dapat, ya mungkin bisa sampai dalam seminggu tuh bisa 100 bisa tergantung bang. Wow, fantastis ya. Gitu karena dulu mungkin yang kehidupan aku zaman dulu benar-benar dibilang kehidupan yang sangat gimana ya bang, dapat uang, kami uang have fun dalam kehidupan yang zaman dulu dibilang. Juga, abang kan juga kenal yang glamor, betul, sama atas kehidupan seluncur, kehidupan yang jet set lah, yang mewah, yang nggak munafik, yang nggak dekat dengan narkoba, dekat dengan clubbing kayak gitu. Jadi alkohol dan hal, jadi uangnya memang habisnya ke situ aja gitu loh.
gitu. Bang, kita Ya. mau nanya nih, abang kan terkenal nih banyak pegang itu. Betul. Itu kira-kira untuk artis ya, kita bicara itu ada berapa artis talent yang abang pegang tuh dulu, sama model dan lain-lain? Waktu aku tertangkap kira-kira kurang lebih 100 ya, 100 yang keterangannya itu. Tapi yang terpanggil 100? yang terpanggil untuk dikonfrontir kira-kira 20 orang atau 25 orang artis yang sudah ada public figure, sudah ada nama saat itu. 100 orang untuk public figure yang sudah ada nama. Wow, seorang Robby Abbas. Hebat. Itu kalau saya berpandangan gini Bang ya. Mungkin memang ada negatifnya. Cuman kalau saya diperhadapkan dengan positifnya, Bang Robby itu punya keunggulan atau talent bergaul pertama. Yang kedua, mungkin marketingnya juga bagus. Cuma cara penerapannya aja yang salah. Terus gini Bang, udah panjang lebar, terus banyak artis-artis juga. Setelah Abang keluar itu, ada nggak sih kayak klien-klien yang dulu masih coba nanya Bang Robby atau talent-talent dulu masih Bang Ada. Robby lu masih aktif nggak gitu? Ada, jadi waktu saya setelah bebas kira-kira seminggu saya sempat ngilang, saya sempat ke Bali kan. Saya tinggal di Bali tuh 3 bulan lah. Gitu. Akhirnya saya pulang ke Jakarta lagi. Kata teman-teman saya gitu, saya beberapa ketemu teman-teman klien saya, ketemu teman-teman aku, dia tanya, "Bi, lu dicari sama klien ini." Ya udah kasih nomor telepon gue. Terus dari ada beberapa public figure ada tanya, "Gue mau ketemu si Obi dong, gue pengen ngomong." Gitu. Mungkin karena mereka tahu aku nggak, waktu di sana mereka tahu aku sebenarnya aku nggak berniat punya menyebutkan nama mereka. Akhirnya dari beberapa public figure itu atau klien aku ketemu, aku kasih alasan aku kenapa seperti itu. Oke, berarti memang kamu nggak membuka, berarti memang sudah terbuka karena dari pihak kepolisiannya memang sudah mengeluarkan bukti gitu. Jadi memang bukan aku yang nyebutin, aku bilang kayak gitu. Jadi aku hanya menceritakan apa yang sudah tercerita di handphone aku seperti itu. Akhirnya mereka mengerti. Sampai sekarang pun mereka yang tadi ya kami ada beberapa kan waktu itu sempat ribut kan di media, ada beberapa nama artis kan udah deket, beberapa klien juga udah deket gitu. Jadi mereka sih memahami apa yang terjadi saat itu sebenarnya. Ya karena itu kan situasi yang di luar kekuasaan Bang Robby. Jadi aku harus seperti apa? Jadi aku mau tidak mau aku harus menjelaskan apa yang sudah mereka tahu gitu. Nanti kalau aku menjelaskan mungkin saat itu kejadiannya memang sudah media tahu. Benar-benar waktu itu kejadiannya sangat apa ya? Sudah ramai lah Bang waktu saat 2015 itu betul-betul. Bang, ketika Abang keluar tuh status sosial gitu, Abang pernah ini nggak sih kayak ngeliat orang lihat itu Robby Abbas tuh yang gitu, sempat nggak pernah ngalamin gitu nggak sih Bang, kayak aku makanya setelah keluar sanksi sosial sama orang-orang masyarakat? Parah banget karena waktu aku keluar tuh, satu aku nggak ada teman sama sekali, sampai aku keluar abis itu 2 hari setelah keluar aku diundang eksklusif salah satu TV swasta acara. Terus aku bilang aku nggak mau, aku bilang karena aku masih malu. Nggak apa-apa, kata pengacara aku, kita datang, kamu jelasin semua. Akhirnya aku datang waktu itu, diundang itu eksklusif live 1 jam aku diundang di TV situ. Karena kamu harus menjelaskan apa yang orang-orang tahu selama ini kan. Kamu nggak bisa cuman layar aku yang cuman berkata-kata. Karena akunya waktu itu nggak muncul ke atas. Aku bilang kamu harus menjelaskan apa yang orang tahu kejadian sebenarnya. Akhirnya aku jelaskan, benar juga, aku nggak mau orang menganggap aku yang salah. Udah aku yang menerima sanksi hukumnya kan 1 tahun 6 bulan aku di dalam, yang betul-betul di dalam itu bukan satu dibilang mukjizat boleh juga karena itu untuk merubah orang jadi benar Bang. Terus tapi untuk dibilang sanksi hukum yang bisa bikin aku itu drop, karena selama ini aku berpikir aku nggak pernah bisa, kejadian kayak gini aman, tapi ternyata sanksi hukumnya sangat berat yang aku jalani 1 tahun 6 bulan itu bukan yang mudah Bang. 1 hari yang betul. Jadi akhirnya aku menjelaskan waktu itu. Akhirnya sedikit enak sih, tapi memang sanksi sosialnya pas aku pulang, waktu itu aku sempat pulang ke rumah kan, karena aku belum tinggal di mana-mana, aku pulang ke rumah. Sanksi sosial tetangga aku sampai orang tua, aku kan anak yatim nih Bang. Akhirnya orang tua bilang,
sangat depresi. Dia bilang untuk belum minta maaf lah karena lingkungan keluarga yang sangat gimana, yang istilahnya keluarga aku kenal di lingkungan itu jadi tahu kan bahwa anaknya sanksi sosial, tapi itu impactnya ke keluarga juga pasti. Ke keluarga, ke kakak-kakak aku, ke kakak adik, sampai adik aku dibilang sampai adik aku menghapus-hapusin foto aku di Instagram, di media sosial, semua dihapus-hapusin karena dia malu katanya. Aku bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi kan di situ satu sisi aku sebagai keluarga kakak atau adiknya jadi kecil hati bang. Adik keluarga gue kan kayak nggak menerima gue. Akhirnya aku dengan berjalan waktu, tapi orang tua sih menguatkan, udah kita masih ada kok. Dia bilang kalaupun kita menerima sanksi sosial dari kamu tetap keluarga kita gitu. Pastilah. Gitu. Karena kalau saya pernah baca sebuah buku, cinta yang murni itu sebenarnya dari keluarga. Ketika kita keadaan seperti apapun, keluarga masih kasih sayang kita. Memang rasanya sakit banget saat itu. Pastilah. Di saat aku benar-benar di bawah banget tuh bang, nggak ada temen, apalagi waktu itu aku handphone aja nggak punya kan. Kira ini mama doang aku beli handphone. Kira udah beli handphone, aku telepon ke teman-teman aku, pas aku tahu ini Robby, semua aku langsung diblok. Ini Robby, aku bilang aku cuma nanya, ini gue udah bebas. Mungkin mereka sudah tahu, ini gue udah bebas, gue udah di luar. Gue bilang, kenapa lu nggak besuk gue atau di dalam itu gue sangat membutuhkan kalian, bukan soal uang atau kalian datang aja, itu satu support yang besar yang kuat gue di dalam gitu kan. Karena ya Abang Robby bilang tadi, ngejalanin sesuatu di dalam tuh 1 tahun 6 bulan nggak mudah banget. Satu harinya tuh ngerasain sampai gue kuat nggak ya kayak gini. Akhirnya ya karena berjalan gue harus kuat, gue bilang ini kesalahan yang gue perbuat, gue udah besar ya, gue harus gue jalanin gitu. Bang Robby, gini kan itu banyak nih yang pada penasaran. Sebenarnya tuh klien-klien Bang Robby tuh kayak gimana sih? Dari apa aja sih? Waktu aku bekerja seperti itu, klien aku dibilang dari berbagai macam kalangan yang mereka sudah ada basicnya orang-orang hebat bang. Orang-orang hebat dan pasti yang punya lah pokoknya. Betul. Kalau orangnya nggak punya, kalau nggak punya uangnya cukup untuk buang 150 juta atau 200 juta dalam sekejap mata gitu loh. Itu bukan orang-orang yang uang berlebih gitu. Betul. Jadi ya terima kasih Bang Robby, kita udah tahu dari latar belakang Bang Robby sampai kejadian kasus itu. Mungkin banyak teman-teman yang mau tahu nih ya, Bang Robby punya apa sih pesan buat teman-teman kita ataupun masyarakat yang nonton dengan pengalaman Bang Robby ini seperti apa gitu, boleh dibagi ke teman-teman lain? Kalau pengalaman sih gini bang, waktu aku dalam pekerjaan seperti itu ada beberapa orang yang baik juga yang ngasih saran ke aku untuk aku meninggalkan. Tapi saat itu aku pikir karena gue nggak merugikan orang, karena aku nggak berpikir untuk masalah hukumnya bang. Gue enjoy, gue bisa ini, gue bisa itu, kayak gue jalanin itu. Tapi setelah karena itu akhirnya kita tahu di saat sesuatu kita sudah mentok, kita nggak bisa ngapa-ngapain, keluarga apa satu-satu kita kembali gitu bang. Terus misalnya apa yang lo lakukan, apa yang lo kerjakan, kalau emang lo pikir benar pasti benar. Tapi kalau lo pikir itu semua ada sanksinya, lo udah dewasa, lo harus jalanin. Tapi kalau misalnya ini, karena waktu aku dikasih saran ke orang, waktu aku juga nggak mau untuk nerimanya gitu. Jadi aku kalau untuk kasih saran ke orang, takutnya gitu, kenapa lu dulu nggak mau lu kasih saran ke gue kayak gitu ya. Jadi berpikirlah 2 kali untuk melakukan hal-hal yang eventnya itu buat kehidupan lo seneng gitu. Oke, nice quote. Sebenarnya kalau dibilang itu, semua orang itu harus terjatuh dulu, baru dia mengetahui. Jadi Bang Robby punya prinsip, berpikirlah 2 kali dulu sebelum lo menjalankan sesuatu ya. Jadi paling buat teman-teman semuanya yang udah tahu Bang Robby itu, ternyata nggak seluruhnya Bang Robby itu seperti apa yang dibayangkan. Di balik sisi Bang Robby yang banyak berseliweran di sosial media itu, ternyata Bang Robby itu juga salah satu orang yang tough juga, dia sayang keluarga, dia juga orangnya juga nggak mau nyusahin keluarga. Jadi teman-teman semua like terus
ikutin terus konten saya ini ke depannya. Thank you Bang Robi ya. Makasih, Sampai Bang. ketemu lagi, kita mungkin semuanya sukses terus. Amin, amin, God bless amin. you, sukses dalam segala hal. Amin. Thank you.